Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel One Jack. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa soal yang berhubungan tentang bahagian jarak, waktu, dan kecepatan. Soal-soal ini merupakan soal yang paling sering ditanya pada tes intelijensi umum. Tidak berlama-lama lagi, mari kita lihat pembahasannya. Mobil hijau dan merah sedang melaju di sebuah ruas jalan dengan arah yang sama. Kecepatan mobil hijau adalah 80 km dan kecepatan mobil merah adalah 60 km per jam. Jika jarak mobil hijau dan merah 160 km, berapakah waktu yang diperlukan oleh mobil hijau untuk dapat mengejar mobil merah? Oke ya. Nanti sebelum kita coba jawab, kita ilustrasikan dulu dari bahasa soalnya. Seandainya di sini merupakan mobil hijau dan di sini mobil merah, mereka terpisah pada jarak 160 km. Nah, konsep umum untuk menyelesaikan persoalan ini adalah bahwa S itu sama dengan V kali T, di mana S adalah jarak dan V itu adalah kecepatan, sedangkan T itu adalah waktu. Nah, konsep sederhana inilah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan seperti ini. S sama dengan V dikali T. Maka, berapakah waktu yang diperlukan? Maka di sini kita akan mencari T. Sama dengan ya, S per V. Ya, ini dia. Nah, tips untuk kita menjawab soal seperti ini supaya cepat, bahwa T itu sama dengan delta S per delta V. Artinya, delta S adalah selisih jarak antara kedua mobil, yaitu 160 km, per delta V adalah selisih kecepatan keduanya. Kecepatannya adalah 80 dikurang kecepatan mobil merah adalah 60. Maka waktu tempuh mereka 160 km per 20 km per jam. Maka waktunya adalah 160 dibagi 20 itu 8 jam. Selesai. Untuk soal yang nomor 2. Sebuah truk berangkat menuju kota S pada pukul 8:10 dengan kecepatan 40 km per jam. 8:10 kecepatan 40 km per jam. Kecepatan truk. Sebuah sedan menyusul dari tempat yang sama pada pukul 8:40 dengan kecepatan 60 km per jam. Jika rute keduanya sama dan tidak ada yang berhenti, maka pukul berapakah sedan menyalip truk? Oke, kita perhatikan bahwa posisi berangkatnya awal, tetapi waktunya berbeda. Truk berangkat duluan. Ya, truk berangkat jam 8:10. Artinya truk berjalan. Terus, kemudian sedan berangkat pada tempat yang sama pada pukul 8:40. Nah, berarti ibaratnya truk sudah berjalan sejauh pada saat sedan berjalan itu menggunakan konsep S sama dengan V kali T. Maka truk sudah berjalan sejauh kecepatan truk adalah 40
km per jam dikalikan dengan waktunya adalah selisih antara truk dengan sedan. Maka selisihnya adalah 8.40 dikurangi 8.10 itu 30 menit. Berarti 30 menit itu adalah setengah jam. Maka jarak truk sudah berjalan selama setengah jam. Pada saat sedan mau berjalan, dia adalah 20 km. Ya, ini kilometer per jam satuannya. Correct? Tinggal kilometer. Maka konsepnya, berapakah waktu yang ditempuh oleh sedan selama dia ingin menyalip truk? Bahwa delta T sama dengan delta S per delta V. Ya, berarti selisih jaraknya adalah 20 km per delta V selisih kecepatan. 60 untuk sedan dan 40 untuk truk. Maka 20 dibagi 20. Maka waktu tempuh sedan untuk menyalip truk adalah 1 jam. Nah, karena pertanyaannya pukul berapakah sedan menyalip truk, berarti kalau sedan itu pukul 8.40 dia berangkat, maka dia akan menyalip truk setelah 1 jam berjalan. Jadi pada pukul 9.40. Berikutnya, untuk yang nomor 3, kecepatan Anton berlari adalah 4 kali kecepatan Barry berjalan. Kecepatan Anton berlari adalah 4 kali kecepatan Barry berjalan. Oke, ini mungkin dengan menggunakan simbol ya, karena tidak diketahui nilainya, bahwa kecepatan Anton itu 4 kali kecepatan Barry. Barry menyelesaikan pekerjaannya pukul 10.30. Pukul 10.30 berarti Barry sudah selesai. Dan kemudian dia pulang. Nah, Anton menyelesaikan pekerjaannya pukul 10.48. Maka Anton menyelesaikan pekerjaannya pukul 10.48. Nah, ini sama seperti nomor 2 ya. Dan berlari mengejar Barry. Pukul berapa Anton tepat menyusul Barry? Berarti di sini sudah terjadi perubahan jarak. Karena Barry berjalan duluan, maka perubahan jaraknya adalah S sama dengan V dikali T. S ini adalah P Barry. Nah, ini sini adalah jarak Barry. Jarak Barry ketika dari titik awal dia sudah berjalan. V Barry belum diketahui, berarti kita tuliskan saja kecepatan Barry dikali dengan waktunya. Waktu dia sudah berjalan adalah selisih pada saat Anton mau berjalan. Berarti perbedaannya adalah sekitar 10.48 dikurang 10.30, 18 menit. 18 menit ya. Maka jarak Barry di sini, perbedaan jarak antara Anton dan Barry itu adalah 18 VB. Nah, kita anggap seperti ini. Oke. Pukul berapa Anton tepat menyusul Barry? Berarti masih dalam bentuk susul menyusul. T Anton itu sama dengan delta S per delta V. Sama dengan selisih jaraknya. Ya, selisih jaraknya adalah 18 VB dibagi dengan selisih kecepatan, di mana kecepatan Anton dikurang kecepatan Barry. Ini sama dengan 18 VB, 18 kali kecepatan Barry. Ini adalah selisih jarak mereka. Dan kecepatan VA itu 4 VB dikurang VB. Maka 18 VB dibagi dengan 4 VB dikurang VB itu adalah 3 VB. Maka VB bisa kita bagi, waktu tempuhnya adalah
18 dibagi 3, 6 menit. Nah, ingat ya, karena di sini satuannya masih menit. Nah, maka waktu tempuhnya adalah 6 menit. Jadi, pukul berapa Anton tepat menyusul Barry? Anton berangkat 10.48, maka dia akan menempuh pada saat 6 menit. Berarti, Anton menyusul Barry pada pukul 10.54. Ya, cukup mudah ya. Berikutnya, dan soal yang satu ini agak sedikit lain. Kenapa? Karena pada soal ini lintasannya berbentuk lingkaran. Tapi sebenarnya konsepnya sama. Ya, saling susul menyusul, apakah dia di garis lurus atau apakah dia berada pada posisi lingkaran. Hari dan Ratno menghabiskan waktu masing-masing 16 menit dan 20 menit untuk bersepeda satu putaran pada sebuah lintasan yang berbentuk lingkaran. Berarti Hari dan Ratno. Berarti di sini Hari menghabiskan waktu 16 menit untuk satu putaran. Sedangkan Ratno itu menghabiskan waktu 20 menit untuk satu putaran. Berarti antara Hari dan Ratno jelas lebih cepat Hari ya. Nah, karena dia mampu menyelesaikan 16 menit. Maka kecepatan Hari itu adalah sama dengan 1/16. Sedangkan kecepatan Ratno itu sama dengan 1/20. Mereka bersepeda dari masing-masing ujung diameter lintasan, seperti pada gambar. Berapa lama Hari akan bisa mengejar Ratno? Artinya, berapa lama Hari akan bisa mengejar Ratno? Berarti Hari yang lebih cepat ya. Nah, nanti sesuai bahwa untuk pertama kalinya. Nah, maka ingat, berapa lama Hari adalah mencari berapa lama waktu yang dibutuhkan adalah T delta S per delta V. Ini kita pakai Changson saja. Delta S adalah selisih jarak. Berapa selisih jaraknya? Selisih jarak Hari dan Hari dan Ratno ini sekitar setengah lingkaran atau setengah putaran. Ya, maka selisih jaraknya adalah setengah putaran. Dibagi delta V selisih kecepatannya, berarti 1/16 kecepatan Hari dikurang 1/20 kecepatan Ratno. Maka yang terjadi setengah putaran dibagi 1/16 dikurang 1/20 itu adalah 4/320. Ya, oke. Bagi yang belum lancar, 1/16 kurang 1/20. Ini kita samakan penyebutnya dulu. 16 dikali 2 itu 32. Kali 0 satu lagi 320. 320 dibagi 16 itu adalah 20. 20 dikali 1 20. Oke, kita ulang lagi. Ini negatif. 320 dibagi 20 adalah 16. 16 dikali 1 ini 16. Maka sama dengan 4/320. Maka waktu tempuh si Hari adalah setengah dibagi 4/320. Membagi pecahan berarti sama saja dengan mengalihkan kebalikan dari pecahannya. Nah, ini sama dengan 320/8. 320 dibagi 8 adalah 40 menit. Berarti kecepatan Hari. Berarti berapa lama Hari bukan bisa mengejar Ratno untuk pertama kalinya adalah sejauh 40 menit per jam. Oke, inilah tips bagaimana kita menjawab soal yang saling susul menyusul. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.